Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avananda Dias Pratama dari K3 Seminar SDM. Di sini saya akan memaparkan proposal seminar manajemen sumber daya manusia, di mana judul penelitian yang saya lakukan yaitu analisis pengaruh kompensasi kesejahteraan dan motivasi terhadap kinerja karyawan apotek di Kota Magelang. Kemudian latar belakang dari penelitian ini, pada poin pertama, karyawan pada dasarnya adalah sebagai tenaga kerja yang menjalankan seluruh operasional perusahaan. Tenaga kerja dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik. Perusahaan harus dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Outputnya, sumber daya manusia dapat memberikan kinerja yang optimal. Kemudian pada poin kedua, perusahaan menyusun strategi dalam meningkatkan kinerja karyawannya, yaitu dengan memberikan kompensasi finansial maupun non-finansial, pelatihan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Harapannya, karyawan lebih memaksimalkan kinerjanya dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan. Karena pada dasarnya karyawan memiliki modal kerja, yaitu dengan pendidikan yang sebelumnya telah ditempuh. Kompensasi, pelatihan, lingkungan yang harmonis merupakan hal yang mendasar sebagai hak para karyawan, maka perusahaan harus mendukung untuk mencapai tujuannya. Pada poin ketiga, kenyataan di lapangan, diketahui bahwa beberapa permasalahan mengenai kompensasi, kesejahteraan, dan motivasi menjadi hal yang dirasa sangat penting bagi karyawan. Hal ini ditandai dengan karyawan yang sering izin, terlambat masuk kerja, kondisi yang kurang nyaman, yang membuat karyawan hanya mementingkan untuk sekedar berangkat kerja, dan pada akhirnya berakibat pada kinerjanya yang menurun. Kemudian, identifikasi masalah. Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan harus mampu untuk mengoptimalkan sumber daya manusianya dalam menghadapi persaingan, sehingga perusahaan harus mengelola sumber daya manusia dengan tepat. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah terkait kompensasi dan kesejahteraan yang selayaknya diberikan kepada karyawan. Selain itu, peran pemimpin dalam memotivasi karyawannya juga tidak kalah penting terhadap kinerja karyawannya. Perusahaan harus memperhatikan kondisi karyawannya secara materi maupun non-materi. Di samping karyawan memperoleh kompensasi dan kesejahteraan, karyawan juga membutuhkan dorongan langsung seperti motivasi yang diberikan oleh perusahaan maupun oleh pimpinan secara langsung. Berdasarkan observasi, penulis menunjukkan bahwa pemberian kompensasi, kesejahteraan maupun motivasi masih terlihat kurang. Hal tersebut terlihat pada pemberian yang kurang mengayomi bawahannya, gaji yang tidak sesuai, tunjangan berupa asuransi, hanya asuransi ketenagakerjaan yang diberikan, karena hal tersebut diwajibkan oleh pemerintah kepada perusahaan. Tidak adanya insentif, cuti, penghargaan prestasi, maupun bonus lembur. Menimbang beberapa permasalahan tersebut, perusahaan harus mampu memperhatikan batasan atas pemenuhan hak karyawannya. Harapannya, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan semangat sehingga mampu menciptakan kinerja yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa kompensasi, kesejahteraan, dan motivasi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian rumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab menurunnya kinerja karyawan apotek di Kota Magelang. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama, apakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? Dan yang kedua, apakah pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah pengaruh kompensasi, kesejahteraan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan? Kemudian kajian pustaka. Yang pertama, kompensasi merupakan pengembalian jasa perusahaan terhadap karyawan berupa tunjangan. Menurut Henry Simamora dalam Sulaiman et al. Tahun 2021, halaman 140.
Kesejahteraan karyawan adalah penghargaan secara tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan sebagai bagian dari keanggotaan mereka dalam suatu perusahaan. Menurut Matis dan Jackson dalam Purba tahun 2019. Kemudian motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan terhadap karyawan untuk melakukan tindakan terhadap pekerjaannya. Menurut Isya Lillah tahun 2019, halaman 137. Kinerja merupakan suatu hasil kerja menurut kualitas dan kuantitas atas pekerjaan yang dibebankan dan telah dicapai seorang karyawan. Menurut Mangkunegara dalam Sausan et al. Pada tahun 2021, halaman 3. Kemudian kerangka teoritis. Dalam penelitian ini, variabel independen berupa kompensasi X1, kemudian kesejahteraan X2, dan kemudian motivasi X3, di mana variabel dependen kinerja karyawan variabel Y. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis kedua kesejahteraan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis ketiga motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir hipotesis 4 kompensasi kesejahteraan dan motivasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk metodologi, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 orang karyawan, dan diambil sampel penelitian ini diambil keseluruhan jumlah populasi yang diperoleh. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan data primer secara langsung diperoleh dengan cara survei atau menyebar kuesioner. Kemudian untuk teknik analisis data, yaitu yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data, uji validitas dan reliabilitas, di mana uji tersebut untuk menguji kevalidan pernyataan pada poin-poin kuesioner. Dan kemudian uji asumsi klasik. Di sini dalam uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, dilakukan uji regresi linear berganda, di mana uji regresi untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak secara parsial, di mana dilakukan uji t-test dan secara simultan dilakukan uji f-test. Sekian pemaparan proposal seminar sumber daya manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.